Perkenalkan, nama saya Suciati Febriana, NIM L0211811022. Kali ini saya akan mempresentasikan paper tentang ekotoksikologi akuatik yang berjudul Uji Toksisitas Akut dalam Penentuan LC5096H Insektisida Chlorpyrifos terhadap 2 jenis ikan budidaya Danau Kembar, Sumatera Barat. Paper ini ditulis oleh Taufik Ihsan, Tiffany Edwin, Nailul Husni, dan Widya Detiari Rukmana. Adapun latar belakang dari paper ini yaitu penggunaan insektisida merupakan suatu hal yang sulit dipisahkan dengan kegiatan pertanian, khususnya dalam budidaya tanaman, guna meningkatkan produk baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sifat penting yang dimiliki insektisida adalah daya racun atau toksisitas. Penggunaan insektisida di Provinsi Sumatera Barat ini didominasi oleh golongan organofosfat chlorpyrifos 99,8%. Hal ini menurut BPTPH 2016. Chlorpyrifos merupakan insektisida yang memiliki sifat mudah menguap, namun masih memiliki potensi toksik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Chlorpyrifos ini berbentuk kristal putih yang memiliki bau tajam. Apabila chlorpyrifos masuk ke perairan, maka akan membunuh biota perairan seperti udang dan ikan. Insektisida chlorpyrifos ini bersifat non-sistemik yang bekerja ketika terjadi kontak dengan kulit, termakan, dan terhirup. Hal ini menurut WHO 2004. Lahan pertanian dan perkebunan di Sumatera Barat juga terdapat di kawasan Danau Kembar. Danau Kembar terletak di Kabupaten Solok yang berjarak 60 km dari Kota Padang, ibu kota provinsi. Sesuai dengan namanya, Danau Kembar merupakan salah satu tujuan wisata karena memiliki keunikan berupa 2 danau bersebelahan yang berjarak 300 meter. Kedua danau mempunyai nama yang berbeda, yakni Danau di Ateh yang posisinya lebih rendah daripada danau lainnya yang bernama Danau di Bawah. Hal ini menurut BPS 2017. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Hewan uji penelitian ini antara lain ikan mas dan ikan nila sebanyak 240 ekor untuk masing-masing jenis ikan dengan umur kurang lebih 1 bulan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah aerator dan akuarium akrilik yang berukuran 30 x 25 meter x 20 cm sebanyak 12 buah untuk masing-masing jenis ikan uji. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium dengan menggunakan larutan artifisial chlorpyrifos merek Dursban. Dursban merupakan merek insektisida yang biasa digunakan oleh petani di kawasan Danau Kembar. Penelitian ini mengacu pada metode USEPA 2002, baik untuk tahap aklimatisasi, uji pendahuluan, dan uji dasar, dan penentuan nilai LC5096H. Metode yang pertama yaitu aklimatisasi hewan uji. Aklimatisasi hewan uji bertujuan untuk mengkondisikan hewan uji agar bisa beradaptasi dengan keadaan fisik laboratorium atau lingkungan pengujian dengan cara berangsur-angsur dipindahkan dari 100% air pemeliharaan ke 100% air uji. Selama aklimatisasi, hewan uji diberi aerasi dengan cukup. Metode yang kedua yaitu uji pendahuluan. Uji pendahuluan bertujuan untuk menentukan batas kisaran konsentrasi krisis bahan uji yang digunakan untuk penentuan LC5096H, yaitu konsentrasi tertinggi di mana hewan uji tidak mengalami kematian, dan konsentrasi ambang atas yaitu konsentrasi terendah yang menyebabkan kematian 100%. Perlakuan pada percobaan ini dilakukan dengan 5 variasi pengenceran insektisida chlorpyrifos dan 1 sebagai kontrol. Metode yang ketiga yaitu uji dasar. Uji dasar dilakukan terhadap insektisida chlorpyrifos dengan variasi konsentrasi yang berada pada rentang yang telah didapat dari uji pendahuluan. Uji dasar dilakukan untuk mendapatkan nilai LC5096H yang lebih teliti dengan rentang konsentrasi yang mendekati kematian 50%. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan.
Hasil yang didapatkan dari uji pendahuluan, jika dilihat pada grafik, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi insektisida chlorpyrifos, maka semakin besar jumlah kematian ikan uji. Dan sebaliknya, semakin kecil konsentrasi insektisida chlorpyrifos, maka semakin sedikit kematian pada ikan uji. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi insektisida chlorpyrifos berpengaruh terhadap kematian ikan. Hasil yang didapatkan dari uji dasar yaitu, berdasarkan data kematian ikan uji, terdapat 2 atau lebih konsentrasi yang mengalami kematian, sehingga dapat digunakan kembali metode Probit USEPA 2002 untuk menentukan nilai LC5096H. Setelah diinput ke aplikasi Probit Finesse 1971, maka diperoleh nilai LC5096H chlorpyrifos untuk ikan mas yaitu 0,03 mg per liter dan 0,08 mg per liter untuk ikan nila. Mengacu pada nilai LC5096H yang telah diperoleh, insektisida jenis chlorpyrifos ini termasuk ke dalam pestisida dengan toksisitas tinggi atau sangat toksik, di mana konsentrasi insektisida chlorpyrifos yang didapatkan kecil dari 1. Untuk organisme air, kontaminasi pestisida dapat disebabkan oleh masuknya pestisida bersama makanan. Perairan yang tercemar oleh insektisida chlorpyrifos dengan konsentrasi yang tinggi dapat membahayakan organisme akuatik yang berada di dalamnya, terutama ikan. Hasil selanjutnya yaitu analisis hubungan nilai konsentrasi chlorpyrifos terhadap presentasi kematian ikan. Hubungan nilai konsentrasi insektisida chlorpyrifos dianalisis menggunakan persamaan regresi linear dan non-linear. Pada tabel 2 dan 3 menunjukkan hasil analisis data nilai konsentrasi chlorpyrifos terhadap presentasi kematian hewan uji menggunakan persamaan regresi. Berdasarkan tabel 2 dan 3, dapat dipilih persamaan regresinya, yaitu logaritma, karena memiliki nilai R sama dengan 0,99 dan fungsi-fungsi logaritma memodelkan respon makhluk hidup terhadap tekanan, suara, cahaya, zat beracun, dan lain-lain. Regresi logaritma memodelkan respon terhadap makhluk hidup di mana semakin tinggi konsentrasi insektisida chlorpyrifos, maka semakin tinggi presentasi kematian ikan mas. Persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsentrasi insektisida chlorpyrifos terhadap presentasi kematian ikan mas. Regresi logaritma terpilih dalam analisis hubungan nilai konsentrasi chlorpyrifos terhadap nilai LC, yaitu untuk menunjukkan hubungan karakteristik pertumbuhan suatu makhluk hidup. Pertumbuhan dan kematian suatu makhluk hidup tidak bisa digambarkan langsung secara linear. Hal ini menurut Sugiyarti 2002. Dilihat pada gambar di samping, terlihat bahwa terdapat hubungan korelasi positif yang sangat kuat antara nilai konsentrasi insektisida chlorpyrifos terhadap presentasi kematian ikan nila yang dibuktikan dengan nilai R yang mendekati 1. Dapat disimpulkan juga bahwa semakin tinggi konsentrasi insektisida chlorpyrifos yang diberikan, maka semakin tinggi pula presentasi kematian ikan uji. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi insektisida chlorpyrifos yang diberikan, maka semakin rendah pula presentasi kematian ikan uji. Kesimpulan dari paper ini yaitu nilai LC5096H insektisida chlorpyrifos dengan waktu pengamatan 96 jam menggunakan metode Probit terhadap ikan mas didapatkan nilai sebesar 0,03 mg per liter dan terhadap ikan nila diperoleh nilai 0,08 mg per liter. Nilai LC5096H insektisida chlorpyrifos ini termasuk ke dalam jenis toksisitas sangat toksik. Kesimpulan yang kedua yaitu analisis hubungan nilai konsentrasi insektisida chlorpyrifos terhadap presentasi kematian ikan uji menunjukkan semakin tinggi konsentrasi insektisida chlorpyrifos, maka semakin tinggi presentasi kematian ikan. Nilai R korelasi yang didapatkan yaitu 0,99 yang berarti korelasi sangat kuat.
Baiklah, itulah tadi presentasi paper tentang ekotoksikologi akuatik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.